Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di channel Jelajah Nonton. Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang kisah nyata yang tak bisa terlupakan. Cerita ini sangat menarik dan bagus banget untuk didengarkan. Baiklah, langsung saja kita simak ceritanya yang berjudul Arwah Seorang Kiai. Pengalaman tak terlupakan ini terjadi sekitar tahun 1975. Sampai sekarang, meski aku sudah mempunyai suami dan bahkan hampir mempunyai 2 anak, aku tetap tidak bisa menjelaskan dan tetap tidak habis mengerti hal gaib yang penuh misteri yang pernah kualami oleh keluargaku ini. Waktu itu adikku yang baru berumur 8 bulan, sebut saja namanya Dina, begitu sehat dan montok. Lebih dari itu, Dina tidak pernah menderita sakit sekalipun sebelumnya. Ketika mendadak badannya panas, menyengat dan langsung step. Tidak tanggung-tanggung siang itu adikku step tidak kurang dari 10 kali. Karuan saja sakit adikku itu membuat seisi rumah gempar dan penuh panik bukan kepayang. Maklum saja saat itu tenaga medis nyaris tidak ada di kampungku. Kalaupun ada di Solo yang paling dekat, tetapi terbentur sarana transportasi. Maka tak ada jalan lain selain dukun desa yang menjadi pelarian untuk kesembuhan adikku. Dalam penanganan dukun tersebut, adikku tetap saja suhu badannya tinggi dan step lagi. Kemudian Mbah Dukun menyarankan kepada bapak dan ibuku untuk kesembuhan adikku, maka bapak dan ibuku harus merelakan adikku untuk diberikan kepada Mbah Dukun. Semula bapak ibuku keberatan atas syarat yang diajukan oleh Mbah Dukun tadi. Tetapi setelah dijelaskan bahwa itu hanya sekedar syarat saja, bapak ibuku akhirnya merelakan adikku diambil anak oleh Mbah Dukun. Kejadian berikutnya sungguh tidak bisa aku mengerti. Setelah upacara simbolis, penyerahan adikku kepada Mbah Dukun untuk diakui sebagai anaknya selesai. Tiba-tiba saja panas adikku langsung turun drastis dan tidak step lagi. Semua anggota keluargaku bisa bernafas lega dan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dan Mbah Dukun dengan penuh kesungguhan tetap menjaga adikku sampai malam. Akhirnya setelah tidak ada tanda-tanda panas lagi pada tubuh adikku, Mbah Dukun berpamitan pulang dan kami semua boleh tidur dengan nyenyak setelah seharian pontang-panting mengurus adikku. Hanya ibuku yang tetap terjaga. Dengan kecintaan seorang ibu yang luar biasa, ibuku tak mau beranjak sebentar pun dari ranjang adikku. Menjelang tengah malam tiba-tiba kami semua terkejut oleh jerit ibuku. Mendadak saja adikku step lagi
dan suhu panasnya menyengat. Bapak dan kakakku bergegas ke rumah Mbah Dukun yang letaknya lumayan jauh dari tempatku. Sedangkan aku dan ibuku bertugas menjaga dan mengurus adikku. Namun dasar kami berdua hanya wanita desa yang jauh dari pengetahuan medis. Bisanya hanya pijat sana sini sambil mengompres dengan kain dingin untuk meredakan panas adikku. Dan tak henti-henti menyebut asma Allah dengan bercucuran air mata. Tuhan Maha Kasih, entah dari mana datangnya, aku dan ibuku tidak begitu memikirkannya karena pikiran baru pepat. Tiba-tiba saja telah masuk ke rumahku 4 orang. Seorang lelaki setengah umur berpakaian seperti kiai dan 3 orang wanita. 3 orang wanita itu sebaya dengan ibuku. Sedangkan yang seorang berumur belasan seperti diriku kala itu. Tampaknya putri ibu sedang sakit. Tanya lelaki yang sosoknya seperti seorang kiai tadi kepada ibuku. Benar Pak, panasnya tinggi sekali dan belum sadar-sadar juga, jawab ibuku mengibah. Coba sini Bu, biar aku lihat sebentar, kata sosok penuh wibawa itu. Ibuku segera menyerahkan adikku yang masih pingsan kepada Bapak Kiai tadi. Setelah memeriksa beberapa saat, Pak Kiai tadi langsung menjilati sekujur tubuh adikku. Aku dan ibuku bisa ternganga melihat cara Pak Kiai mengobati adikku. Sama sekali kami tidak hendak mencegah, dan terlebih karena aku dan ibuku seperti kehilangan kata-kata. Aku dan ibuku baru tersadar ketika mendengar jerit kecil adikku. Pertanda sudah sadar kembali. Dan Pak Kiai tadi dengan pancaran matanya yang ulas asih segera menyerahkan adikku kepada ibu. Ini putrimu. Anakku, moga-moga dengan izin Tuhan, sakit yang seperti ini tidak akan terjadi lagi pada putrimu. Katanya seperti seorang yang memiliki hubungan keluarga sangat dekat dengan ibuku. Ibu pun menerima adikku dengan penuh rasa syukur dan keharuan yang dalam. Karena mengetahui putri bungsunya telah benar-benar sembuh. Sebagai rasa terima kasih, ibuku mempersilahkan tamu-tamunya tadi untuk berkenan beristirahat sebentar. Sementara aku pergi ke belakang untuk membuat minuman hangat. Dan ibuku pergi ke dalam kamar untuk membaringkan adikku. Namun betapa herannya kami berdua. Hanya beberapa saat saja tamu-tamu tadi kami tinggal. Kini mereka telah tidak ada lagi di ruang tamu. Raib bagai ditelan bumi. Ibuku segera menceritakan itu kepada bapak dan kakakku yang datang bersama Mbah Dukun. Kesimpulan kami semua saat itu, yang datang menyembuhkan adikku adalah Bapak Kiai Ahmad Sadeli, seorang alim yang sangat terkenal di daerah Jogja pada waktu itu. Mereka bukan menghilang, tapi karena tergesa-gesa pergi. Maka diputuskan besok pagi harinya Bapak beserta ibuku akan ke Jogja.
ke alamat Pak Ahmad Sadeli untuk mengucapkan terima kasih. Namun betapa terkejutnya bapak dan ibuku, juga kami semua yang mendengar cerita bapak, bahwa ternyata yang namanya Bapak Kiai Ahmad Sadeli, seorang kiai yang welas asih itu, yang telah berhasil menyembuhkan adikku, sudah meninggal lebih dari 3 tahun sebelumnya. Kami sekeluarga hanya bisa merenungkan semua kejadian itu dalam-dalam, dan tidak bisa membantah bahwa adikku telah disembuhkan oleh arwah seorang kiai yang welas asih dan baik hati. Dan kami pun sekeluarga menyadari bahwa ada hal-hal yang di luar jangkauan pikiran manusia dan dapat terjadi di dalam kehidupan manusia manapun, termasuk di dalam kehidupan manusia yang sudah dikepung peralatan yang serba canggih seperti sekarang ini. Nah, itulah adalah kisah keluargaku yang bisa menyembuhkan sakit adikku dari arwah seorang kiai yang belum kami kenal sebelumnya. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya. Terima kasih.